atau kankerovarium. Nah itu dia masuk ke jaringan atau histopatologi. Kalau histopatologi di contohnya gunanya untuk apa? Misalnya yang cewek nih untuk pemeriksaan serviks atau kanker serviks misalnya ya. Nah, sampelnya ini bisa asites, cairan plura ya, atau cairan cairan dan sebagainya. Nah ada juga namanya pemeriksaan histokimia, berarti dia histopatologi tapi menggunakan dengan teknik kimia. Dan juga yang menggunakan histokimia berarti kimia berarti antibodi pemeriksaan reaksi, mobilisasi atau itu ya, biologi atau dari operasi biasanya pewarnaan jaringan itu yang rutin adalah hemoglobin biologi atau pemeriksaan pewarnaan HE ya, ada hemoglobin atau HE. Nah ini dia kalau kita menggunakan operasi dia apa lagi? Fiksasi. Contoh larutan fiksasi apa? Dia tahu? Misalnya formalin. Apa guna formalin? Nah, jadi fiksasi itu kalau kita gunakan di histopatologi yang artinya yang mewakili dari itu ya histopatologi karena dia silent ya ada gambar-gambar di sini. Ada hanya isinya saja, misalnya ini area spesimennya apa? Serviks, kan? Ini spesimen di bawah ya. Apa lagi? Apa syaratnya kita melakukan pemeriksaan? Nah, yang perlu diperhatikan jika kita menerima sampel seperti itu, ya. Satu, jenis fiksasi yang dia gunakan apa? Itu harus diketahui dulu, basah atau kering. Jadi jenis fiksasi ini ada dua, ada fiksasi basah, ada fiksasi kering. Apa maksudnya fiksasi basah? Apa maksudnya fiksasi kering? Siapa yang mau? Coba dulu yang apa ini biru. Siapa namanya? Fiksasi basah sama fiksasi Kering. Tanya yuk kamu. fiksasi basah itu tindakan fiksasi di mana dalam Berdiri. basah atau lembab. Berdiri dulu. Fiksasi basah itu adalah fiksasi yang kondisinya dalam keadaan basah atau lembab. Kalau yang kering dalam keadaan kering. Pemeriksaan ini. Ada yang bisa benar-benar lain apa ya, ada yang bisa merasakan mungkin? Yang kering itu Coba berdiri. basicnya itu sebenarnya dikeringkan di udara dan prosesi basah itu berada straight dengan alkohol 96%. Oke, betul ya. Jadi fiksasi basah artinya itu ada. Ya kamu. Coba jelaskan. Berdiri dulu. Jelaskan alur kerjanya. Siapa berdiri? Siapa namanya? Tinggal menjelaskan aja. Udah ada di sini. Oke ya. Oke, silakan berdiri. Oke, silakan dijelaskan. Ke depan boleh. Silakan di depan. Nah ini alur kerja kita. Kita ke sini, kita ke start dulu. Yang pertama alur kerja di laboratorium patologi anatomi. Yang pertama kita lakukan seperti administrasi. Yang pertama menerima spesimen di sini. Ini. Yang kedua kita ke sini adalah potong gros di sini. Nah yang ketiga adalah pematangan jaringan. Pematangan jaringan kita ke daerah ini.
Yang keempat ada pemotongan mikrotomi di sini. Selanjutnya kita ke pewarnaan sedian di sini. Lanjut ke kontrol kualitas sediaan atau screening. Sini. Lanjut ke ahli patologi atau dokter spesialis atau PA-nya. Di sini. Ini adalah dokter. Dan terakhir adalah sistem pelaporannya di sini. Sekian, terima kasih. Oke, tolong beri aku dulu untuk mulai. Kita lakukan browsing atau potong besar ya. Ini kita lakukan setelah kita terima sampelnya dari ruang operasi, baru kita lakukan proses browsing. Setelah browsing baru kita lakukan ya processing jaringan atau pematangan jaringan. Jadi diproses sampelnya di sini mulai dari tahap fiksasi ya sampai dia ke embedding sampai mikroton tahapnya, panjang pula tahapnya itu kita pertemuannya di minggu ke-7. Kira-kira seperti itu alur kerja atau yang akan kita kerjakan di laboratorium patologi anatomi ya. Next. Nah ini untuk alur laboratorium sitologi. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Tinggal menjelaskan aja apa susahnya. Alur laboratorium sitologi. Nah jadi ketika telah dioperasi nanti jaringan itu akan jaringan sampel itu nanti akan diberikan kepada administrasi spesimen. Nah, administrasi spesimen nanti akan memeriksa apakah jaringan itu layak atau tidak. Misalkan jaringan itu tidak layak, maka administrasi spesimen itu langsung mengirim dan memberi kesimpulan bahwasannya spesimen itu tidak layak. Sedangkan kalau spesimen itu layak, maka yang akan dilakukan oleh laboratorium itu pertama itu melakukan distribusi spesimen, selanjutnya membuat pembuatan sediaan, selanjutnya melakukan pewarnaan sediaan, selanjutnya pengamatan awal, selanjutnya baru kesimpulan apakah jaringan itu terinfeksi atau tidak. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Sudah berani dia, itu ibu apresiasi ya. Nanti itu dilihat apakah layak dilakukan pemeriksaan atau tidak. Kalau tidak layak akan dikembalikan lagi ke si pengirim ya. Nanti kesimpulannya apakah dia dilanjutkan ataukah dia perbaiki, nanti itu mananya gantung dari si pengirim. Nah kalau dia layak, nanti kita akan distribusikan sampel itu untuk dilakukan processing jaringan dari mulai pembuatan sediaan ya, pewarnaan, dan nanti pengamatan hasil sampai dari adanya pelaporan hasil. Nah seperti itu untuk alur laboratorium. Bisa? Ayo coba aja dulu. Oke, tepuk tangan untuk Mas dulu. Histologi. Yang pertama penerimaan spesimen. Lanjut ke administrasi spesimen. Ditentukan layak atau tidaknya. Kalau tidak layak akan diberikan ke pengirim. Lanjut penentuan hasil diagnosis. Kalau spesimennya layak, distribusi spesimen. Lanjut pemotongan crossing, yaitu lanjut fiksasi. Setelah itu lanjut pematangan jaringan, lanjut mikrotomi dan pewarnaan, kontrol hasil sediaan, lalu penentuan hasil diagnosis. oke, Penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Ahli teknologi laboratorium medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan
perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita bisa beda sampai penentuan hasilnya. Paham ya sampai sini ya? Oke, next. Nah ini yang perlu kita pahami ya terkait pengolahan sampel ya di labor PA. Nih, yang perlu kita tekankan pada diri kita sebagai seorang kita itu harus tepat. Untuk apa? Untuk kepentingan Pak. Dalam pengolahan sampel hakikatnya yang kita pahami ya. Apa? Nih, yang garis merah, yang warna merah. Tidak boleh mengubah atau menghilangkan apa yang seharusnya ada pada sampel. Bu, ada orang di luar kali ibu. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya.